Assalamualaikum, selamat malam. Kembali di video baca buku. Kali ini kita akan bahas The Legal Analyst, karya Ward Farnsworth, di mana ini lanjutan dari review buku sebelumnya ya. Sekilas emang buku ini seperti untuk teman-teman dari background hukum, tapi sebetulnya ini masih bisa dinikmati kalau oleh teman-teman yang backgroundnya non hukum. Contohnya gue dari IT, gue masih bisa menikmati dari baca buku ini dan mendapatkan insight-insight juga dari buku ini. Salah satu chapter yang mau gue bahas dari buku ini itu terkait pembahasan The Prisoner's Dilemma atau dilema narapidana. Yang dimana kasusnya itu seperti ini, bayangkan ada dua narapidana yang ditangkap oleh polisi, kemudian ditaruh di dua sel yang terpisah. Kemudian narapidana tersebut diberi dua pilihan, mengaku atau diam. Dan rulesnya seperti ini. Apabila mereka keduanya diam, maka mereka berdua hanya dipenjara selama 1 tahun. Tapi kalau keduanya ngaku, maka keduanya akan dipenjara selama 5 tahun. Tapi kalau misalnya yang satunya mengaku dan satunya lagi diam, maka yang mengaku akan dibebaskan, serta yang diam saja akan dipenjara selama 10 tahun. Tentu secara logika, ekspektasinya mereka berdua itu diam ya, sehingga mereka hanya dipenjara selama 1 tahun. Tapi ada tendensi di mana narapidana tersebut memiliki insentif untuk mengaku sehingga mereka sehingga narapidana tersebut dibebaskan dan yang diam akan dipenjara selama 10 tahun. Tapi kan kalau kedua-duanya ngaku karena masing-masing narapidana punya insentif tersebut, maka mereka akan dipenjara selama 5 tahun kalau dua-duanya ngaku, dan itu hal yang dihindari oleh mereka berdua sebetulnya. Terus kenapa sih kita harus memahami Prisoner's Dilemma ini? Sebetulnya sih dari buku ini dibilang ini sangat relate dengan kehidupan kita dalam menghadapi problematika hidup baik di kerjaan atau kehidupan sehari-hari. Ada banyak-banyak contoh juga seperti perusahaan yang mau bangkrut, ada juga terkait nelayan yang terus-menerus mengambil ikan tanpa memikirkan cara melestarikan ikan tersebut. Ada juga terkait lawyers dan lain-lainnya. Gue pribadi sih gue mendapatkan insight dari buku ini, terutama dalam memahami kenapa sih ada orang yang nggak mau memberi kontribusi dalam kerjaan. Tapi memahami di sini bukan berarti dalam hal negatif, tapi bagaimana cara menghadapi orang-orang tersebut. Sekian review singkat dari gua, semoga bermanfaat. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.